Shalom saudara-saudara, selamat sore ya. Senang sekali bisa di sini lagi ya. Sebelum saya mulai, saya ingin membuat satu kesepakatan kecil dulu nih ya. Selama khotbah nanti saya akan sering mengatakan kata kita ya, kita. Tapi kitanya bukan kitanya Cilinda. Kalau kitanya Cilinda itu Manado. Jadi ntar saya khotbah sendiri dong. Jadi saya sering kata kita. Karena kalau saya sebut kita harus berubah berarti saudara dan saya ya. Jadi saya ini sebenarnya waktu menyiapkan bahan ini, saya jujur aja, saya ditegur habis-habisan juga saudara ya. Jadi saya kalau lagi ngomong ini bukan saya sebagai ahli, tapi saya sebagai rekan saudara yang sedang belajar ya. Amin ya saudara ya. Oke. Jadi hari ini kita membahas sesuatu yang untuk tetap berdosa. Bacanya kasih karunia bukan alasannya, bukan kasih, bukan karunia, bukan gitu ya. Dari Titus 2:11-12. Ini bahan dari gembala kita ya. Thank you, Will. Oke. Jadi hari ini kita bahas sesuatu yang sangat penting, sangat dalam, tapi sayangnya sering disalahpahami oleh banyak orang gitu loh. Yaitu kasih karunia ini. Hari ini kita nggak bicara secara pendapat manusia, kita nggak bicara tentang perasaan kita sepenuhnya tunduk pada firman Tuhan ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita biarkan hidup kita hari ini diperiksa oleh firman saudara ya. Ada satu hal kelihatannya sangat rohani saudara, sering dikhotbahkan. Kita beberapa bulan ini memang kita sering membicarakan kasih karunia. Tapi bisa sangat berbahaya jika disalah mengerti saudara. Yaitu kasih karunia yang disalahpahami ya. Banyak orang suka bicara tentang kasih karunia, bicaranya apa? Tuhan kan penuh kasih karunia, Tuhan itu baik. Tuhan maha mengampuni. Yang penting kita percaya aja. Ya. Tapi kita hidup di zaman di mana orang ingin Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, tapi kita tidak ingin Tuhan merubah karakter kita. Kita mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Ya, selamat kita dari neraka, tapi kita nggak mau menerima Dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Terus tanpa kita sadar itu, kita mulai pakai satu kalimat yang kelihatan rohani kalau kita buat salah. Kita bilang, Tuhan kan penuh kasih karunia. Tapi hari ini Tuhan memanggil kita ini untuk kita bicara jujur. Saudara, dari hati ke hati. Ya. Tuhan ingin menyelidiki kedalaman motivasi kita. Apakah ucapan kita itu tentang Tuhan penuh kasih karunia itu benar-benar sebuah iman atau sekedar alasan untuk keengganan kita untuk berubah saudara ya. Firman Tuhan sangat jelas, sangat tajam, gak bisa ditawar saudara. Masalahnya seringkali bukan karena firmannya yang gak jelas ya, melainkan kita sering memilih bagian mana dari yang kitab di Alkitab yang kita suka, dan kita nggak suka melupakan gitu loh, melupakan bagian yang mana yang kita nggak mau gitu loh. Ya, kalau kita menyukai bagian kasih karunia menyelamatkan, ya, tapi kita menghindari kata kasih karunia juga mendidik dan menghajar, ya. Kita sering menghindari kenyataan bahwa kasih karunia, ya, itu sering kita hindari gitu loh. Hari ini kita belajar satu kebenaran, ya. Ini kasih karunia itu yang penting ini di sini, kasih karunia tidak pernah menurunkan standar kekudusan. Kasih karunia justru datang mengangkat kita supaya mencapai standar itu. Ini ayat utamanya. Nah, mari kita baca sama-sama Titus 2:11-12. Yuk, 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi
dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara lihat, di dalam 2 ayat pendek ini sebenarnya cukup terangkum perjalanan hidup orang percaya, saudara. Hari ini kita menggali firman ini perlahan-lahan ya saudara ya. Rasul Paulus memulai ayat ke-11 itu dengan deklarasi yang luar biasa. Karena kasih karunia Allah sudah nyata. Perhatikan baik-baik, sudah nyata ya. Bukan akan nyata, bukan besok nyata, tapi sudah nyata. Apa artinya ini? Artinya kasih karunia itu bukanlah sebuah konsep filsafat atau kasih karunia itu teori atau sebuah agama, saudara, bukan. Kasih karunia itu sebuah pribadi. Mari kita lihat di Yohanes 1:14. Ya, saya bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia itu nyata di dalam Yesus Kristus. Ya. Kalau kasih karunia itu nyata, maka respon hidup kita juga harus nyata. Kasih karunia nyata menuntut pertobatan yang nyata. Bukan kehidupan Kristen yang pura-pura, saudara. Ya. Dan firman-Nya berkata lagi, yang menyelamatkan semua manusia. Ya, kasih karunia menyelamatkan kita. Kita semua tahu kebenaran kalau kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita nggak sempurna, kita nggak cukup baik, nggak cukup benar gitu loh. Ya. Kita di Efesus 2 ayat 8-9 ya. Ini sebagian ada yang nanya soal ini, pas kebetulan saya juga ada ya. Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan itu murni kasih karunia Allah. Nah, tapi pertanyaannya, kalau balik ke slide, ya, orang berhenti banyak di ayat 9, saudara. Ini letak suka kesalahan yang kita salah ngerti gitu loh. Orang berpikir keselamatan adalah garis akhir perjuangan kita. Kita mau kasih karunia yang menyelamatkan, tapi menolak kasih karunia menuntut untuk diubahkan. Padahal keselamatan itu pintu masuk. Ya. Jadi contohnya gini, kita mau masuk ke universitas yang pilihan, ya kan? Begitu kita masuk, kita pikir udah selesai. Padahal itu baru pintu masuk. Kita mesti dididik, diajar sama para dosen. Jadi ngerti ya, keselamatan itu pintu masuk, tapi Tuhan tuh masih mau mengubahkan gitu loh. Jadi prosesnya itu belum selesai. Hidup sejati itu baru dimulai dibentuk oleh Tuhan. Nah, kita lanjut baca di Efesus 2:10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Artinya kita diselamatkan untuk sebuah kehidupan yang berbeda. Ya. Kita balik ke cerita di Alkitab ya. Kita semua tahu, balik ke ini slide. Kita tahu perempuan yang kedapatan berbuat zina, ya. Di Yohanes 8:1-11 kita ingat ya. Saudara ingat waktu ahli Taurat menarik perempuan yang berbuat zina? Itu yang perempuan berbuat zina itu udah istilahnya udah diambang maut gitu loh. Batu-batu udah diangkat, dia udah pasti mati gitu ya. Ya sekarang waktu batu diangkat, maut udah di depan, tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membungkuk, menulis ya. Terus dia melepaskan suatu pernyataan kasih karunia yang membuka para pendakwa loh. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar batu kepada perempuan itu. Satu persatu dari yang tua sampai muda buang batunya pergi kan ya.
tinggal Tuhan Yesus sama perempuan itu. Tuhan Yesus tanya kan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seseorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara dengar ini kasih karunia yang menyelamatkan. Yesus menyelamatkan dari hukuman mati yang pantas ia terima. Namun perhatikan baik-baik ya. Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Dia nggak berkata, aku tidak menghukum engkau, nah pergi lagi sana selingkuh lagi. Enggak. Kalimat Tuhan Yesus selanjutnya apa? Ini yang kita mesti ingat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan nyawanya dari hukuman, tapi di saat yang sama Tuhan Yesus menuntut transformasi hidup total hidupnya gitu loh. Ya, kasih karunia-Nya menyelamatkan dan mengubahkan hidup. Sekarang kita masuk ke inti 12 dari Titus 2. Ia mendidik kita. Nah, ini bagian yang paling sering diabaikan, saudara. Ya. Kasih karunia bukan hanya hadiah, tapi kasih karunia itu adalah seorang guru, saudara. Ya. Seorang guru. Kata mendidik di sini dalam bahasa aslinya memakai kata yang berhubungan dengan padeo, yang berarti melatih seorang anak, mendisiplinkan dengan ketat dan membentuk karakter. Ya. Jadi kasih karunia bukan hanya penghapus masa lalu kita, kasih karunia adalah arsitek yang membentuk masa depan kita. Ya. Sekarang di sini kan ada Tante Flora ya, Tante Flora dosen ya, Tante Flora ya. Pedro juga dosen, ya. Oke. Guru yang baik ya, nggak bakal memanjakan murid, setuju ya? Nggak mau memanjakan murid. Kalau muridnya jawab salah, dikasih lulus gak? Tergantung apa nih? Nah ini nih, kan gak tergantung. Nah, kalau gitu jangan nanya Pedro, nanya Tante Flora deh. Tante Flora, kalau murid buat salah jawabannya, gak mungkin dilulusin kan? Gak mungkin, bukan tergantung, pasti kagak. Karena gini, kalau guru bilang, kamu salah gak kenapa-napa, kamu tetap dapat nilai A, itu bukan guru, itu ngerusak masa depan murid. Benar ya? Guru yang benar itu menegur, mengajar, bahkan memaksa muridnya untuk berpikir benar. Amin saudara. Ya. Jadi kita lihat Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita anak Tuhan loh. Ya pantas kita dihajar Tuhan, kenapa? Lalu di Ibrani 2:11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi didikan itu memang kadang menyakitkan daging kita, saudara. Ya, tapi hasilnya kebenaran. Jadi kasih karunia itu bukan sekedar pelukan hangat, saudara, bukan. Tapi kasih karunia itu teguran keras dari Tuhan saat kita menyimpang. Jadi kasih karunia itu bukan bilang, oh gak kenapa-napa, kamu jatuh lagi. Enggak gitu saudara. Karena dia tahu kita anak Tuhan. Dia bilang gini, kasih karunia itu bukan identitas lu lagi loh. Ayo dong berubah. Udah jadi anak Tuhan, masa masih sama? Ya. Jadi orang tua yang benar itu tidak akan berkata kepada anaknya yang berbuat onar, gak apa-apa, mama maklum, papa maklum, kagak. Ya, orang tua yang benar-benar mengasihi anaknya, ia mendisiplinkan anaknya. Ya, demikian juga Tuhan menegur dosa kita gitu loh. Menegur dosa kita itu, kalau Tuhan nggak menegur nih, kalau Tuhan nggak menegur dosa kita tuh itu bukan kasih, saudara. Ya, bisa balik ke ini PowerPoint. Ini ingat ya, kita beberapa minggu yang lalu gembala kita bawa soal Petrus ya, Yohanes 21. Saya ini cuma sekedar mengingatkan ya. Ingat ya, Petrus jatuh sangat dalam, menyangkal Yesus 3 kali, ya kan? Sampai bersumpah nggak kenal Yesus, terus menjadi nelayan.
Karena apa? Karena merasa nggak layak lagi ya. Tapi Tuhan Yesus menemui di pantai, menyiapkan sarapan ikan. Tuhan nggak berkata, nggak apa-apa Petrus, saya mengerti kamu, maklum kamu takut, enggak. Tapi apa yang Tuhan Yesus mendidik dia loh. Dia bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dicatat di Alkitab, pertanyaan itu menusuk hati Petrus. Ya, Petrus sangat sedih. Yesus bertanya sampai 3 kali. Tepat sejumlah penyangkalannya, saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakuin? Tuhan Yesus itu lagi menarik borok dosanya Petrus, saudara. Ya, dihadapin Petrus sama kegagalannya. Namun di saat yang sama, ya, kasih karunia itu diberikan gitu loh, untuk bangkit mengembalakan domba-dombanya. Jadi kasih karunia Yesus kepada Petrus itu mendatangkan kesedihan sesaat, didikan, menyiksa ya, tapi menghasilkan pemulihan seumur hidup, saudara. Ya, kalau ada seorang bilang nih, ini saya jujur saya pernah mengatakan ini dan saya berusaha untuk berubah. Kalau ada orang bilang gini, saya hidup dalam dosa, tapi saya punya kasih karunia. Ketahui saudara, ya, itu bukan kasih karunia yang Alkitab ajarin, saudara. Ya, kasih karunia yang itu sangat mengganggu, sangat menyiksa hati nurani kita saat kita mencoba berbuat dosa, saudara. Jadi kita nggak mungkin bisa bilang saya hidup berdosa tapi saya punya kasih karunia. Itu berarti nggak tahu deh, itu bukan di Alkitab gitu. Ya. Jadi apa tujuan didikan kasih karunia itu? Paulus menulis di ayat 12 yang di Titus, supaya kita meninggalkan kefasikan. Ya, ini dia. Perhatikan baik-baik kata aksinya, meninggalkan. Ya, Alkitab tidak pernah menyuruh kita kurangi dosa kita pelan-pelan, enggak. Alkitab enggak pernah kata kelola dosa supaya enggak ketahuan orang, kagak. Alkitab enggak berkata negosiasi dosa sama pelayanan, jadwal pelayanan kita, kagak. Alkitab berkata ditinggalkan. Ditinggalkan secara total, saudara. Mari kita baca 2 Timotius 2:19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan hendaklah setiap orang yang menyebut nama Tuhan meninggalkan kejahatan. Ini standar Tuhan. Saudara, ini bagian firman yang banyak orang gak suka dengar, saudara. Karena realitasnya banyak dari kita mau terima Yesus, tapi kita masih memegang erat dosa kesayangan kita, saudara. Kita masih suka kompromi, nyaman dalam dosa. Ya, kalau kita masih kompromi, nyaman dalam dosa, sebenarnya kita belum ngerti apa itu kasih karunia, saudara. Ini saudara, cepat aja. Simpson, semua tahu Simpson ya? Hakim-hakim 16. Kita pelajari seorang pelayan Tuhan namanya Simpson. Lahir dari sebuah janji, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, roh Tuhan turun atasnya tuh dia bisa merobek singa, ya, ribuan Filistin dibantai. Simpson ini pelayan Tuhan loh, di garis depan loh. Tapi apa masalah Simpson? Ya, tuh dia Pedro hebat, cewek. Ya dia suka ke rumah perempuan-perempuan nakal ya. Delilah, ya. Terus mungkin di pikirannya tuh dia baru berbuat dosa semalam, paginya Tuhan masih beri aku kekuatan, robohkan gerbang, berarti Tuhan maklum. Dia pikir Tuhan maklum. Tapi ingat, Tuhan pakai kita, Tuhan tuh bisa pakai siapa aja. Tapi Tuhan nggak berarti dia pakai seseorang dia setuju dengan gaya hidupnya yang berdosa, saudara. Ya, Simpson itu bermain di pangkuan Dalila ya. Dia mengira itu kasih karunia Tuhan itu murahan, saudara, bisa dipermainkan, saudara. Sampai puncaknya yang rambutnya dicukur. Nah ini kalau di perjanjian lama ini serem ini kata-kata ini. Di Hakim-Hakim 16:20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menjaga engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi, baca ini ya kata-kata seremnya Tuhan. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah
meninggalkan dia. Ini serem loh tuh. Dia nggak tahu kalau Tuhan meninggalkan dia. Karena pikirannya sebelumnya lihat, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Karena dia pikir Tuhan masih berserta dia gitu loh. Tapi Tuhan udah meninggalkan dia. Jadi jangan pikir kita aktif melayani, ya. Kita kebal terhadap konsekuensi dosa. Ingat, dosa Tuhan bisa melupakan. Tapi kita konsekuensi dosa tetap ada, saudara. Ya. Jadi kasih karunia bukan hanya menyuruh kita juga meninggalkan kefasikan, tapi juga di ayat yang Titus, keinginan-keinginan duniawi. Nah ini apa nih keinginan-keinginan duniawi? Kan kita hidup di dunia, ya. Ini mencakup sesuatu yang sangat halus dalam hidup kita, ya. Bukan selalu tentang dosa membunuh, dosa merampok bank, bukan. Tapi hal-hal kecil yang perlahan-lahan menyedot kasih kita kepada Tuhan. Jadi bukan apa kayak kita nonton Netflix, oke. Ya. Tapi kita tiap hari nonton Netflix, lupa doa malam, lupa komsel, itu udah menyedot, saudara. Ya, boleh itu PowerPoint-nya. Ya. Mari kita baca Yohanes 1 Yohanes 2, 15-17. Saya bacakan aja. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi apa? Ada banyak orang terjebak hal-hal kecil, nggak langsung terlihat sebagai dosa besar, saudara. Anak muda, banyak anak muda ini scrolling handphone suka nih. Ini jujur aja ya, handphone berjam-jam, nggak ngelihat konten macam-macam yang merusak pikiran, ya. Hidupnya penuh distraksi. Akhirnya apa? Kecanduan pornografi, ngumpet di kamar. Secara fisik, dia orang tetap ke gereja. Secara fisik mereka tetap menyembah, ya kan? Tapi setelah pulang buka lagi websitenya. Akhirnya apa? Dia orang menghibur diri karena kesalahan mereka, menghibur diri kata-katanya apa yang sering dipakai? Tuhan pasti mengerti kelemahan aku. Itu benar, saudara, itu kenyataan. Saya muda juga begitu kok, saya jujur. Ya. Saudara, sekarang dengar baik-baik. Tuhan tuh mengerti pergumulan kita, Tuhan ngerti. Tapi Tuhan tidak pernah setuju dengan dosa kita. Jadi kasih karunia bukan hanya menegur berkata jangan, kasih karunia dari Titus yang 2:12 itu juga memberikan kita kekuatan untuk berkata tidak pada semua godaan itu. Ya, mari lihat janji Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Nah, ayat ini menegaskan satu hal penting, saudara. Enggak ada seorang pun orang percaya yang terpaksa berbuat dosa. Ya, setiap kali godaan datang, setiap kali tangan nih hampir ngetik something yang salah, setiap kali kita mau maki istri, mau maki suami, emosi naik, ya. Amin, saudara. Ini bisa dibalik ke ini PowerPoint. Ya. Ada sepersekian detik, saudara, di mana Roh Kudus bilang ke kita jangan. Pasti ada, pasti ada. Ya. Jadi suara nurani itu bukanlah suara yang lemah loh, saudara. Ya, itu kerjanya kasih karunia Tuhan yang di dalam kita. Di momen itu tuh Tuhan memanggil kita untuk mengaktifkan iman kita gitu loh. Yang percaya bahwa kuasa Roh Kudus di dalam kita jauh lebih besar dari tarikan dosa kita. Ya, kalau saya balik lagi kita ke Yusuf.
Yusuf ini dibandingin sama Simpson, Kejadian 39. Kita lihat ya, kondisinya lajang, jauh dari orang tua di negeri asing, ya. Tiap hari digoda sama istri Potifar. Tekanannya berat loh, ya. Gak ada yang tahu situasinya dia kan. Kalau orang luar gak ada yang tahu. Secara logika bisa gak Yusuf bilang, aku terpaksa berbuat dosa Tuhan, situasinya gak memungkinkan loh, ya kan? Situasi gak memungkinkan loh itu, ya kan? Tapi apa yang Yusuf lakukan? Ketika istri Potifar menarik bajunya, Yusuf memilih berlari keluar. Dengar apa kata Yusuf di Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berdosa terhadap Allah? Ya, Yusuf memiliki kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hatinya, ya, sehingga ia punya kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa daging, sekalipun ia harus kehilangan pekerjaan, masuk penjara. Jadi ini bukti kasih karunia memberi Anda kuasa untuk berlari dari dosa, saudara, ya. Nah ini rumusnya, saudara. Kasih karunia sejati itu keselamatan ditambah pengudusan. Keselamatan membebaskan kita dari hukuman dosa, pengudusan membebaskan kita dari kuasa dosa. Ya. Jadi gini, saudara, ya. Setelah kasih karunia mengajarkan kita membuang jahat, ya, Rasul Paulus juga menunjukkan tujuan akhirnya, saudara, ya. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, ya. Jadi hidup kudus itu bukan apa ya? Hidup kudus itu sebuah hasil kasih karunia, bukan dari hasil paksaan. Jadi kudus bukan sesuatu yang dibuat-buat di depan orang, saudara, ya. Kita baca Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kekudusan bukanlah beban, kekudusan adalah buah dari keintiman kita dengan Roh Kudus. Kalau saudara benar-benar mengecap kasih karunia Kristus, maka hati saudara sangat rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Itu otomatis, saudara, ya. Rasul Paulus ini memberikan 3 petanda yang dari Titus. Hidup bijaksana, Amsal 4:23, yang sering kita dengar, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Yang kedua, hidup adil. Hidup adil, Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dan yang ketiga, beribadah takut akan Tuhan ke atas. 1 Timotius 4 ayat 8, setiap latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi banyak orang berpikir hidup kudus itu berat, ya. Tapi tahu gak, saudara, apa yang lebih berat dari hidup kudus dan lebih melelahkan? Hidup mempertahankan dosa, tapi terus bersembunyi di dalam kemunafikan, saudara. Itu lebih berat, saudara, ya. Agama ini legalisme, ya. Agama mengajarkan hidup kudus supaya Tuhan mau menerimamu. Kasih karunia, hiduplah kudus karena Tuhan sudah menerimamu, ya. Agama mengajarkan, ya, hiduplah benar supaya engkau dikasihi. Kasih karunia mengajarkan hiduplah benar karena engkau telah dikasihi tanpa syarat, ya. Kita menaati Tuhan bukan takut dilempar ke neraka, saudara. Kita taat sama Tuhan karena Tuhan telah begitu mengasihi kita, ya. Dia telah mati buat kita, saudara, ya. Ini yang terakhir, puji Tuhan, terakhir.
Ini poin besar menyalahgunakan kasih karunia, saudara. Ya. Alkitab memperingatkan kita tentang bahaya laten menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Mari kita baca Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jadi demikianlah apa yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi jawabannya apa? Sekali-kali tidak. Tapi realita di lapangan sangat mengerikan, saudara. Ya, ada orang banyak ya di gereja, ya. Saya percaya, saya amin enggak di gereja ini ya. Tapi dianggap darah Yesus itu murahan, saudara. Ya, ada orang ini yang merencanakan ini. Oke, Senin saya buat dosa nih, nanti Minggu saya bertobat. Tapi Seninnya rencanain lagi dosa yang sama, saudara. Ya kan? Nah, mari kita baca keras dari Yudas 1 ayat 4. Ini penting. Karena enggak semua orang di gereja itu niatnya memang mau ketemu Tuhan, saudara. Kadang-kadang ada orang yang ke gereja itu memang buat ngacau, saudara. Ya. Ini Yudas 1 ayat 4. Kalau bisa ditampilkan, kita baca sama-sama ya. Ini buat mengingatkan kita sendiri juga sebenarnya. Ayo, 1, 2, 3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, menyalahgunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu. Ini sangat serius loh, saudara ya. Bayangin ya. Saudara, saya saudara semua. Ya, kita orang berdosa. Kita siap dihukum mati. Dosa kita udah banyak hutang, banyak apa. Ada orang datang, kucuk. Dia bilang, "Oke, aku gantiin kamu dah. Aku yang mati aja. Orangnya gak pernah buat dosa." Ya kan? Kita bebas keluar. Apakah saudara sanggup habis keluar tuh orangnya mati, habis itu sorenya kita istirahat, malamnya kita ngerampok lagi, ngebunuh? Keji lu, saudara, keji. Ya, sekarang bayangin Tuhan Yesus, saudara, udah dicambuk, diludahi, disalib di Bukit Golgota, ya kan, mati buat dosa-dosa kita. Apa kita bisa senyum? Oh Tuhan, terima kasih kau telah mati di atas dosa, jadi aku sekarang bebas berbuat dosa, nggak bakal masuk neraka. Sanggup saudara ngomong begitu? Ya, jadi itu bukan iman, saudara. Ya, itu penghinaan, saudara. Penghinaan besar, saudara. Ya, PowerPoint boleh? Saudara, ini saudara, kita lihat perbedaan Raja Daud dan Raja Saul. Gimana kita respon hari ini, saudara? Kita lihat Raja Saul, ya, sama-sama Raja Daud juga sama-sama berbuat dosa. Raja Saul membela diri, mencari alasan, menyalahkan rakyat, mencoba bernegosiasi sama dosanya. Akibatnya Tuhan menolak, saudara. Sedangkan lihat Daud, Nabi Nathan menuding, engkaulah orang itu. Daud nggak bersembunyi, saudara. Ya, dia hancur di depan Tuhan. Di Mazmur 51, dengan air mata pertobatan, terhadap engkaulah saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbarui batinku dengan roh yang teguh. Daud mengerti kasih karunia, saudara. Dia menerima didikan menyakitkan, dan dia diubahkan gitu loh. Ya. Jadi saudara, firman ini tuh menuntut sebuah jawaban jujur, saudara, dari kehidupan kita. Hari ini pertanyaannya bukan apakah kita pernah jatuh dalam dosa atau tidak, karena kita tahu kita semua orang berdosa. Tapi sekarang pertanyaannya, kamu sengaja mau tetap tinggal dalam dosa itu atau enggak gitu loh. Ya. Mungkin kalau kita merasa ditegur oleh firman, gak nyaman hari ini, kita bersyukur, saudara, karena itu bukti Roh Kudus masih peduli, masih bekerja di dalam kita ya. Tuhan tuh sangat mengasihi kita gitu loh. Ya. Ini terakhir Wahyu 3:19,
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Jadi kasih karunia itu nggak mau gitu loh, nggak mau biarkan kita tetap hancur ya. Dia mau tuh kita mengubah hidup kita secara permanen saudara ya. Tapi keputusan di tangan kita. Hari ini kita mau raih tangan itu dituntut keluar atau tidak ya.